Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng segera tiba di istana terapung bersama Suan Xiao Chao, dan beberapa orang yang lainnya untuk memimpin jalan. Qiyu Chan Feng secara pribadi membangun istana itu, dan itu adalah area penting untuk persiapan perang. Bahkan mereka tidak memiliki kualifikasi, mereka dilarang masuk. Tapi Chu Feng sebagai kepala sekte, dia secara alami bisa memasuki tempat manapun, karena ini adalah bagian dari sekte malam iblis yang melumpuhkan. Setelah masuk, Chu Feng menemukan para 4 pelindung. Mereka adalah Qiyu Chan Feng, Sue Siyue, Fu Liansheng, dan Yu Mingdeng yang sudah ada di sana. Selain keempatnya, itu ada juga 2 orang lagi. Mereka adalah Qiu Shui Fuyan dan Taiko. Namun masih ada orang asing yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Orang itu adalah orang tua dengan aura yang kuat, dan berada di peringkat 4 Martial King. Namun jika dilihat, dia seperti memakai kulit yang sudah sakit-sakitan. Itu sudah sangat jelas bahwa dia adalah 9 immortal dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Setelah melihat Chu Feng, ekspresinya terlihat sangat aneh. Tatapannya sangat aneh, dan seolah-olah dia sudah tahu Chu Feng. Chu Feng bahkan melihat sedikit ketakutan yang hampir tak terlihat, yang tersembunyi di dalam tatapan immortal pertama saat dia melihat Chu Feng. Hal itu membuat Chu Feng bingung, dan dia tidak bisa memikirkan apapun tentang dirinya, yang bisa membuat orang seperti dia merasa takut. Semuanya, silahkan keluar. Aku ingin berbicara dengan Chu Feng sendirian. Kata immortal pertama setelah melihat Chu Feng dengan hati-hati. Itu tidak akan mungkin. Bagaimana jika kamu berniat untuk melukai kepala sekte aku? Tapi dengan segera, Yu Mingdeng menyangkalnya setelah dia berbicara. Apa? Kepala sekte? Dia sudah menjadi kepala sekte. Seru First Immortal yang merasa cukup terkejut, tetapi dia masih dengan tegas mengatakan. Jika kamu ingin berdiskusi denganku, maka keluarlah. Karena kalau tidak akan ada diskusi, ucap immortal pertama. Kamu, seru Sue Siyue agak tidak senang. Dia membuka mulutnya, dan sepertinya dia akan melemparkan kutukan. Kalian semua, tolong pergi dulu, potong Chu Feng. Chu Feng, ini, seru Qiu Shui Fuyan sambil buru-buru melirik Chu Feng, dan memberitahunya untuk lebih berhati-hati. Itu karena, immortal pertama ini sangat berbahaya. Jangan khawatir, senior, tolong keluar sebentar. Karena aku merasa bahwa senior First Immortal benar-benar berharap untuk bekerja sama dengan kami, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Wajahnya juga terlihat benar-benar tenang. Terserahlah. Karena kepala sekte telah berbicara, mari kita dengarkan saja. Kami akan pergi keluar, desak Qiyu Chan Feng juga ketika Chu Feng bersikeras. Ini, baiklah kalau begitu, ucap Yu Mingdeng yang dengan enggan mengangguk juga. Pada awalnya, dia sangat tidak puas dengan Chu Feng, dan ingin Chu Feng mati apapun yang terjadi. Namun setelah Chu Feng menjadi kepala sekte, sikapnya berubah sepenuhnya, dan ia menjadi salah satu bawahan Chu Feng yang paling setia. Bukan hanya itu saja, dia juga benar-benar yakin dengan bakatnya. Immortal pertama, jika kamu berani memberikan kerugian pada kepala sekte aku, kamu jangan pernah berharap untuk terus hidup, ucap Sue Siyue. Namun meski begitu, Sue Siyue dan yang lainnya juga tidak lupa, untuk dengan sengit memperingatkan immortal pertama sebelum mereka pergi. Barulah saat mereka memperingatkan immortal pertama, mereka pun keluar. Senior First Immortal, meskipun kami saling berhadapan sebagai musuh sebelumnya, aku masih benar-benar merasa kasihan atas apa yang terjadi pada Ye Fei. Ucap Chu Feng sambil menggenggam tangannya ke arah immortal pertama setelah semua orang pergi, dan dia seperti mewakili permintaan maafnya. Itu karena, dia percaya kalau abadi pertama ini telah melihat Ye Fei. Meskipun dia hanya kesadarannya saja, tapi jika dia masih terjaga, maka dia akan tetap mempertahankan ingatannya. Mungkin dia sudah memberitahu immortal pertama, bahwa Murong Sun lah yang telah membunuhnya.
Dan kemungkinannya juga, dia telah memberitahukan apa yang telah Chu Feng lakukan padanya. Tidak perlu berbasa-basi. Semuanya adalah kesalahan Murong Sun, dan itu tidak terkait dengan kamu. Aku datang ke sini hari ini, itu hanya untuk menanyakan satu hal padamu. Jika aku membantu kamu berurusan dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, apakah kamu benar-benar dapat membantu Fei Er membangun kembali tubuhnya? Apakah kamu benar-benar akan membangkitkannya kembali? Tanya abadi pertama dengan muram. Saat dia mengajukan pertanyaan itu, dia memusatkan perhatiannya pada Chu Feng, dan tatapannya juga penuh dengan keinginan. Tubuh fisik Ya Fei telah hancur. Sumber energinya telah dipotong, dan aku juga khawatir kalau tubuh orang lain mungkin tidak kompatibel. Bahkan jika suatu tubuh diciptakan entah dari mana, itu masih akan sangat sulit untuk menggabungkan kembali kesadarannya dengan tubuh yang baru. Sejak zaman dahulu sudah ada banyak contoh tubuh yang hancur, tetapi kesadarannya masih bisa selamat. Namun jika semudah itu untuk menciptakan kembali tubuh fisik dan dengan demikian hidup kembali, maka tidak akan ada yang namanya kematian. Aku akan berkata dengan jujur. Aku tidak bisa menjamin kebangkitan Ya Fei. Namun aku akan mengatakan bahwa, ada banyak teknik yang begitu mendalam di Mystic. Karena Lady Piao Miao telah berbicara dengan cara seperti itu, mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk membantu Ya Fei, kata Chu Feng dengan jujur. Fei Erku yang malang. Gumam First Immortal sambil menghela nafas panjang, itu ketika kesedihan di wajahnya menjadi lebih besar. Namun pada akhirnya, dia masih berkata, Chu Feng, aku akan membantumu. Tapi aku hanya akan membantu kamu mencapai tablet batu. Apakah kamu akan berhasil atau tidak, itu adalah urusanmu sendiri. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, meskipun Murong Sun yang membunuh Fei Er, tapi aku tidak akan membunuhnya. Demikian pula, aku tidak akan membunuh satu orang pun dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Aku bisa mengkhianati mereka, tetapi aku tidak akan membunuh mereka, ucap Immortal pertama. Terima kasih senior, ucap Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng bersukacita di dalam hatinya. Meskipun Immortal pertama memegang posisi yang cukup kuat di Kepulauan Eksekusi Immortal, namun jika dilihat dari kata-kata dan tindakannya, maka Chu Feng tidak merasa kalau dirinya akan dibohongi. Untuk cucunya Ya Fei yang berharga, dia benar-benar bersiap untuk membantu Chu Feng. Setelah menyimpulkan, Chu Feng segera memanggil Qiu Chanfeng dan yang lainnya. Mereka mulai membahas secara spesifik tentang rencana mereka, untuk berurusan dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Tentu saja, ketika melakukan hal-hal ini, Immortal pertama diminta untuk pergi bersama Taiko yang akan menemaninya. Meski begitu, Immortal pertama sudah berjanji untuk membantu mereka. Namun Chu Feng bisa tahu, terlepas dari kebencian Immortal pertama terhadap Kepulauan Eksekusi Immortal, dia tidak akan tahan untuk menyerang mereka karena kebaikannya sendiri. Jadi ketika mereka mulai merencanakan bagaimana menyerang Kepulauan Eksekusi Immortal, tentu saja akan lebih baik untuk mengeluarkannya dari percakapan. Karena kalau tidak, bahkan jika dia bisa menerima melakukan hal-hal seperti itu akan ada perasaan bersalah yang lebih besar di dalam hatinya. Chu Feng, kami sudah mendengar dua informasi ketika kami menuju ke sini. Aku merasa bahwa kami harus memberitahu kamu informasi ini, tiba-tiba saja Qiu Shui Fuyan berkata. Saudari Fuyan, informasi apakah itu? Tanya Chu Feng. Beberapa hari yang lalu, pemandangan yang tidak normal terjadi di atas benua subur kawasan Laut Timur. Suasana musim panas yang seperti biasa, seketika menjadi udara dingin yang penuh salju dan es. Namun anehnya, salju dan es hanya tinggal di langit dan tidak jatuh. Keanehan itu membentang keluar hingga beberapa ribu mil jauhnya. Bahkan kadang-kadang, ada auman yang mirip dengan binatang buas yang datang dari salju, kata Qiu Shui Fuyan. Sebuah fenomena aneh ya, apakah itu berarti itu adalah keturunan tubuh ilahi? Sue Siyue bertanya. Aku sendiri tidak yakin. Tetapi dari apa yang aku dengar, ketika tubuh ilahi muncul, itu akan selalu ada indikasinya.
Namun dengan anehnya adegan itu tiba-tiba saja muncul, lalu seketika saja menghilang. Tidak ada seorang pun yang tahu apa artinya itu. Namun tidak hanya itu saja, bahkan ada begitu banyak kejadian seperti ini yang muncul di wilayah Laut Timur. Aku merasa tidak biasa jika sesuatu muncul begitu tiba-tiba, kata Qius Hui Fuyan. Aku setuju, itu memang tidak normal sama sekali. Saudari Fuyan, apa informasi yang kedua? Tanya Chu Feng. Sedikit informasi kedua ini, itu sudah benar-benar bukan rahasia lagi. Aku yakin ini akan segera diketahui di setiap sudut di wilayah Laut Timur. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada pernikahan besar yang diselenggarakan di Misty Peak. Pengantin wanitanya adalah calon tunangan Chu Feng, yaitu Ziling, kata Qius Hui Fuyan. Apa? Murongsun mendorong hari pernikahannya menjadi lebih maju. Seru Chu Feng dengan alisnya yang menyusut. Dia mengepalkan tangan dengan erat, dan tentu saja dia agak terganggu. Karena baginya, Ziling benar-benar terlalu penting. Tidak, ini bukan pernikahan antara Murongsun dan Ziling. Namun sayangnya, Qius Hui Fuyan menggelengkan kepalanya. Lalu siapa? Tanya Chu Feng. Tetapi ini Ziling dan Jiang Qixia, kata Qius Hui Fuyan. Apa? Jiang Qixia? Seru Chu Feng yang tidak bisa menahan perasaan kagetnya. Padahal berdasarkan pemikiran lain, itu tidak terlalu mengejutkan. Itu dikarenakan kecantikan Ziling sangat memukau, dan dia juga merupakan tubuh ilahi. Jiang Qixia bernafsu untuk kecantikannya, mungkin itu agak bisa dimengerti. Namun Tante Sue sudah jelas mengancam Jiang Qixia, untuk tidak melakukan apapun pada Ziling dan yang lainnya. Namun sekarang, Jiang Qixia secara terbuka memamerkan pernikahannya dengan Ziling, dan ini adalah tindakan yang cukup gila. Bahkan tidak masuk akal juga, karena ini hanya menantang Tante Sue. Apakah ini jebakan? Chu Feng dengan tenang berkata setelah berpikir. Kamu akan tahu apakah ini jebakan atau tidak, itu ketika kamu melihatnya sendiri, ucap Qius Hui Fuyan. Saat Qius Hui Fuyan berbicara, dia membagikan beberapa kartu undangan. Itu adalah kartu undangan Jiang Qixia, yang dikirimkan ke berbagai pasukan di wilayah Laut Timur. Setelah membukanya, Chu Feng semakin mengerutkan alisnya. Karena isi pada kartu tersebut benar-benar membuat orang marah. Jiang Qixia tidak hanya mengumumkan di depan umum, bahwa dia adalah murid dari Tanah Suci Martialism si Sekte Tanah Terkutuk, dia bahkan mengumumkan alasan bakat terbatas Ziling. Itu dikarenakan racun khusus di tubuhnya, yaitu pil mencengkeram surga. Dia bahkan dengan jelas menyatakan di kartu undangan bahwa, kekasihnya Ziling adalah Chu Feng. Tetapi karena ketidakmampuannya, dia tidak dapat menghapus pil di tubuh Ziling. Setelah mengetahuinya, hatinya menjadi tidak tahan dengan tragedi seperti itu. Maka dengan begitu, Jiang Qixia akan memutuskan untuk menikahi Ziling. 2 tahun kemudian, ketika pil mencengkeram surga mencapai kondisi paling optimal, dia akan mengambil kekuatan ilahinya, dan membuat Ziling menjadi orang biasa. Dasar bajingan, teriak Yu Mingdeng. Bang! Yu Mingdeng sangat marah setelah melihat kartu undangan itu. Dia tidak hanya membuangnya, dia bahkan menghancurkan meja di istana. Bocah Jiang Qixia ini benar-benar sudah bosan hidup, teriak Sue Siyue. Adapun Sue Siyue, dia juga menggertakkan giginya karena marah. Dia terlihat seperti ingin menguliti Jiang Qixia hidup-hidup. Setelah bersama untuk sementara waktu, Qiyu Chanfeng telah memberi tahu mereka beberapa hal tentang Chu Feng. Jadi, mereka memiliki pemahaman yang layak tentang hubungan antara Ziling dan Chu Feng. Dia sekarang adalah kepala sekte Crippling Night Demon, jadi Ziling adalah calon istri dari kepala sekte Crippling Night. Namun sekarang, Jiang Qixia secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan menikahi Ziling, dan bahkan menyatakan dengan jelas bahwa dia melakukannya untuk kekuatan ilahi di tubuhnya. Dia benar-benar telah melangkah cukup jauh. Karena sudah seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa menanggung hal seperti itu? Sepertinya ini adalah jebakan yang pasti, ucap Chu Feng. Berbeda dengan Yu Mingdeng, Chu Feng tampak agak tenang. Ini agak tidak mungkin. Bahkan jika dia ingin menjebakmu, dia tidak perlu melakukan semua ini kan, kata Sue Siyue dengan marah.
Tidak, dia tidak memancingku. Karena di dalam hatinya, aku bukanlah halangan apapun. Dia tidak perlu melalui begitu banyak masalah hanya untuk memancingku, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, sebenarnya siapa yang dia pancing? Tanya mereka semua dengan bingung. Tentu saja seseorang seperti Jiang Qixia, yang juga berasal dari tanah suci martialism, kata Chu Feng. Apakah maksudmu itu untuk Tantai Sue? Tanya Qius Hui Fuyan. Aku bisa merasakan bahwa Jiang Qixia masih cukup takut pada Tantai Sue. Jiang Qixia khawatir kalau dia akan membahayakan Kuang Bainian, dan satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah untuk memaksanya keluar, kata Chu Feng. Apakah kamu pikir dia akan melakukannya? Tanya Qius Hui Fuyan. Aku sendiri juga tidak yakin. Tantai Sue mengatakan dia akan berurusan dengan Jiang Qixia, tetapi dia juga mengatakan kalau dia sendiri akan datang dan menemukan aku jika itu masalahnya. Namun sampai sekarang, dia belum menghubungi aku. Aku yakin dia akan muncul cepat atau lambat. Namun sayangnya, itu hanya akan terjadi ketika dia merasa waktunya sudah matang. Karena dia belum melakukan kontak dengan aku, itu berarti dia tidak benar-benar yakin kalau dia bisa mengalahkan Jiang Qixia. Jika begini, ini agak merepotkan. Meskipun dia berjanji untuk membantu kita, tapi tidak ada persahabatan atau apapun di antara kita. Karena dia tidak bodoh, jadi dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kita. Demikian pula mengapa alasan Jiang Qixia melakukan ini adalah karena dia takut akan keselamatan juniornya. Karena itulah, bahkan jika Tantai Sue tidak muncul, dia tidak akan membahayakan Ziling dan yang lainnya. Adapun untuk sekarang, mereka akan aman terkendali, kata Chu Feng setelah beberapa saat menganalisa. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita tidak melakukan apa-apa, dan hanya menunggu di sini? Sue Siyue berkata dengan getir. Tidak, aku tidak peduli apapun yang dilakukan Jiang Qixia, tapi Ziling adalah kekasihku. Aku tidak akan mengizinkannya menikah dengan pria lain, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kepala sekte, apa maksudmu? Fu Liansheng juga berbicara. Pada saat yang sama, tatapan semua orang terfokus pada Chu Feng. Pada hari pernikahan itu, tangkaplah pengantin prinya, dan lakukan pembunuhan. Kata Chu Feng dengan tenang. Hahaha, bagus. Maka sudah diputuskan. Jika kita tidak menunjukkan kepadanya beberapa hal, mereka akan benar-benar berpikir kalau mereka dapat menggertak sekte Night Crippling Night kapan saja. Sue Siyue dan yang lainnya semua gembira. Secara bersamaan, sedikit rasa dingin yang ekstrim muncul di mata Chu Feng. Meskipun dia terlihat sangat tenang setelah mengetahui Jiang Qixia akan menikah dengan Ziling, itu tidak berarti dia tidak marah. Pada kenyataannya, itu adalah kebalikannya. Chu Feng sudah membenci setiap serat keberadaan Jiang Qixia. Jiang Qixia bahkan berani berpikir untuk menikahi Ziling, dan itu adalah pelanggaran besar bagi Chu Feng. Chu Feng pasti akan membunuhnya. Setelah mengkonfirmasi rencana, mereka segera mengeksekusi. Pada hari itu, Chu Feng secara pribadi memimpin sekte Crippling Night Demon meninggalkan jurang yang rusak. Mereka menuju ke markas besar Archipelago Eksekusi Immortal saat ini, dan kemudian barulah menuju puncak berkabut. Mereka tidak bisa menggunakan arai teleportasi untuk tiba di Misty Peak secara langsung. Jadi itulah sebabnya, mereka harus pergi pada rencana yang lebih awal. Mereka harus menempuh jalan yang lebih panjang, dan menyelinap ke Misty Peak. Kemudian pada saat hari pernikahan, ketika semua kekuatan wilayah Laut Timur hadir, barulah mereka akan memberikan Kepulauan Eksekusi Abadi dan Jiang Qixia kejutan. Sebenarnya sejak Kepulauan Eksekusi Abadi menurunkan Misty Peak dan berhasil masuk ke markas mereka, berita itu telah mengejutkan seluruh wilayah Laut Timur. Dan sekarang ketika Jiang Qixia menyebarkan berita, bahwa dia datang dari Tanah Suci Martialism dan bahkan akan menikah dengan Ziling, berita itu membuat semua orang semakin terkejut. Siapa Ziling? Apa itu tubuh ilahi? Siapa kekasih Chu Feng? Bahkan informasi itu belum semuanya. Semua orang juga tahu, kalau Ziling ini masih tunangan Murong Sun.
Dia adalah seseorang yang memiliki pernikahan yang telah direncanakan dengannya. Namun sekarang, Jiang Qixia mengumumkan akan menikahi tunangan Mu Rongsun itu, di wilayah Kepulauan Eksekusi Immortal. Hal tersebut benar-benar menjadi tamparan kepadanya di depan umum. Itu karena, Kepulauan Eksekusi Immortal menjadi tuan rumahnya. Bahkan kartu undangan yang dikirim ke berbagai pasukan, itu juga dikirim oleh Kepulauan Eksekusi Immortal. Hal tersebut benar-benar menimbulkan masalah. Itu berarti Kepulauan Eksekusi Abadi sekarang melayani Jiang Qixia, atau mereka melayani kekuatan dari mana Jiang Qixia berasal, yaitu Sekte Tanah Terkutuk. Tapi bagaimanapun juga, itu akan menjadi tontonan yang tidak boleh dilewatkan orang. Dengan pemikiran itu dalam pikiran banyak orang, sekte-sekte dari berbagai tempat di wilayah Laut Timur segera bergegas ke puncak berkabut. Jangankan orang-orang yang sudah menerima kartu undangan, bahkan mereka yang tidak memiliki undangan sekalipun ikut bergabung dalam keaktifan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.